Pesawat AirAsia KZ8501 hilang kontak setelah pilot meminta izin untuk menghindari awan cumulonimbus. Menurut Kapten John Barata, mantan pilot Garuda dan Merpati, ada dua kemungkinan yang terjadi jika pesawat melewati awan yang sangat ditakuti pilot tersebut. Jika melewati awan cumulonimbus, kemungkinan yang bisa terjadi adalah kecepatan pesawat berkurang dan akhirnya jatuh tanpa bisa di-cover. Dan kemungkinan kedua adalah pesawat AirAsia KZ8501 bisa juga mengalami hal serupa yang dialami oleh Adam Air saat hilang. Tekanan di kabin bertambah dan tidak bisa ditahan. Pesawat akhirnya meledak di udara. Awan cumulonimbus memang berbahaya karena dapat membuat mesin dan sayap pesawat dipenuhi dengan es. Ya, baik, kita lanjutkan dialog kita, Kapten. Ini melanjutkan pertanyaan saya tadi sebelumnya, apakah memang kemudian awan ini begitu ditakuti oleh pilot-pilot sehingga tidak bisa keluar gitu kalau sudah masuk? Bagaimana? Ya, awan itu hujan, itu berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga sekaligus menjadi berbahaya manakala kita tidak siap menghadapinya, tidak dengan perhitungan yang baik. Pesawat pilot itu diperlengkapi dengan ada yang namanya radar cuaca di dalam pesawat. Di pesawat itu, di hidung pesawat itu terdapat antena untuk radar cuaca. Makanya ditutup rapi, tapi bukan dari metal, dari fiberglass, bisa untuk melihat cuaca di depan. Bisa dianggukkan ke bawah ataupun didongakkan ke atas. Maunya pilot gimana? Dengan menurut SOP, sekian mil, sekian derajat, dan juga pengalaman pilotnya, pilot akan tahu walaupun itu malam hari, dia akan nabrak awan di depannya atau tidak. Itu sudah bisa diketahui beberapa... Bisa 10 menit sebelumnya bisa tahu. Bisa tahu. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa Kapten Irianto dan awak pesawatnya itu menghindar ke kiri karena menurut perhitungan dia, dan saya sangat yakin, berbelok ke kiri itu yang paling aman dibandingkan berbelok ke kanan. Karena posisi ITCZ-nya itu melintang sepanjang Laut Jawa antara Surabaya sampai Singapura. Jadi dia berbelok ke kiri. Itu sah-sah saja dan aman selagi dia mendapatkan izin dari Air Traffic Control. Dan dia sudah mendapatkan izin. Permintaan kedua beliau adalah dia ingin naik ke 38.000 kaki. Sah-sah saja. Pesawat terbang makin tinggi, makin irit. Sampai pada titik optimum. Dia lebih irit. Menurut perhitungan kaptennya tentunya dengan 38.000 kaki, itu titik optimum dia untuk secara ekonomis. Dengan perhitungan juga bahwa dia akan terbang di atas awan. Tapi ada konsekuensinya. Semakin tinggi pesawat terbang, itu range antara low speed stall dengan high speed stall. Apa itu? Pesawat kalau terbang terlalu cepat, dia bisa kehilangan daya angkat. High speed stall. Kalau dia terbang terlalu pelan, dia bisa kehilangan daya angkat juga. Low speed stall. Makin tinggi range-nya ini antara low speed stall dengan high speed stall itu menjadi semakin sempit. Sementara kalau masuk awan, itu kecepatannya akan berubah-ubah tergantung dari angin yang di dalam awan itu. Di dalam awan anginnya bisa updraft atau downdraft. Angin naik, angin turun, angin depan, angin belakang, angin kiri, angin kanan. Jadi kecepatan pesawat itu bisa bervariasi begitu. Kalau dia terlalu cepat, itu membahayakan struktur pesawat. Karena dia didesain hanya untuk sampai kecepatan sekian. Melebihi dari itu pesawatnya akan overstress. Kalau sampai kecepatan suara, pesawat Airbus 320 itu kecepatannya 78% dari kecepatan suara. Baik. Kalau menurut Anda kenapa akhirnya dia meminta untuk menaikkan itu, apakah karena awan cumulonimbus itu atau memang karena ingin seperti apa sebetulnya? Dua-duanya. Ada kemungkinan menurut perhitungan beliau, dia melihat radar naik turun, oh dengan 38.000 kaki, dia bisa melewati awan yang di depan dia. Dengan harapan makin ke atas mungkin makin
kurus awannya lah, tidak terlalu gemuk begitu. Yeah. Tapi yang semua pilot juga mestinya tahu bahwa meskipun di atas awan 2.000 kaki, 4.000 kaki turbulensi tetap ada. Karena efek dari angin naik dan angin turun di dalam awan tadi yang membuat bergumpal-gumpal, di atasnya pun dia masih bisa merasakan turbulensi. Seberapa kuat tergantung seberapa cepat awan itu terbentuk. Semakin cepat dia terbentuk, berarti intensitas angin naik dan angin turun itu semakin kuat. Pohon di bawah saja roboh. Kalau kita lihat, wah, baru mau hujan, anginnya tahu-tahu jadi angin ribut. Apalagi pesannya di atas, itu juga kadang-kadang sayapnya juga tidak kuat. Gitu. Baik, Kapten, kalau kita cermati, ATC belum sempat mengizinkan pesawat ini untuk naik ke 38.000 kaki. Ketika mau diizinkan, malah sudah hilang kontak. Nah, ini menurut Anda karena pesawat tersebut terlambat menaikkan atau seperti apa sebetulnya? Mau naik ataupun tidak, itu tidak masalah sebetulnya. Dia udah bergerak ke kiri, sekian mil, sudah diizinkan oleh Air Traffic Control. Kalau toh dia mau naik 38.000 kaki, saya yakin perhitungan kaptennya adalah satu, untuk ekonomis, kedua, untuk mencari cuaca yang lebih tipis. Kalau itu menembus awan, dia nyari yang paling tipis. Kalau dilihat di layar radar kokpit, di kokpit pesawat, itu ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah. Hijau itu presipitasi biasa, hujan. Menembus awan hujan itu hijau. Lewat, basah pesawatnya. Tapi kalau kuning, sudah ada turbulensi di dalamnya. Kalau merah, itu kayak nabrak tembok rasanya. Kalau secara logika berarti kalau misalnya sudah belok ke kiri, seharusnya kondisi sudah aman, begitu ya? Lalu menurut Anda kenapa akhirnya bisa hilang kontak beberapa saat setelah ATC mau memberi izin itu? Kembali lagi, yang namanya turbulence itu, kalau sekali pesawat masuk ke dalam awan, sudah masuk turbulence, radarnya dikutak-katik naik turun untuk mencari tempat yang paling, katakanlah paling empuk untuk dilewatin. Sudah tidak sesensitif manakala dia masih di udara bagus, awan di depan nutup, dia nyari set. Itu masih kelihatan, kira-kira saya lewat mana. Tapi begitu sudah nembus, itu efektivitas, sensitivitas dari radar itu sendiri sudah berkurang. Kelihatannya semua hijau, kuning begitu. Jadi pengalaman pilot saja yang bisa menentukan, oh ini yang paling tidak, turbulensinya paling kurang. Gitu. Apakah yang berarti yang bisa kita simpulkan adalah kecakapan pilot ini paling berperan pada saat masuk ke awan cumulonimbus itu? Bisa demikian, bisa juga ini faktor luck. Dia sudah berusaha, tapi ada satu lagi yang dia tidak tahu, bahwa pada saat yang tepat itu, turbulensinya sudah sangat ekstrim. Karena awannya sangat ekstrim. Dia mendekati situ, bahkan nyerempet saja bisa jadi celaka. Jadi saya analogikan kalau kita punya mobil itu kalau lewat lubang, jalannya berlubang-lubang, kecepatannya tentunya nggak bisa cepat, harus dikurangi. Kalau kita paksakan lewat dan terlalu cepat, itu shock breaker-nya bisa rusak. Pernya bisa patah, rodanya bisa lepas. Sama dengan pesawat. Kalau dia terkena turbulensi, selama dia dalam kekuatan struktural dia, nggak apa-apa pesawat. Tapi kalau sudah melewati kekuatan struktural dia, itu ujung sayapnya bisa lepas. Kalau sayapnya lepas, ekornya lepas, pesawatnya menjadi out of control, sehingga dia tidak bisa melayang lagi, dia akan jatuh seperti batu. Gitu. Baik, Kapten, kita akan lanjutkan lagi dialog kita setelah jeda pada waktu berikut ini. Kami akan segera kembali.